Mari kita membuka kitab Pengkhotbah pasal yang ke-12. Kitab Pengkhotbah pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Marilah kita membaca bagian ini dengan bergantian. Kitab Pengkhotbah pasal yang ke-12 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Kita akan membaca bagian ini secara bergantian. Saya akan membaca terlebih dahulu, lalu kemudian Bapak Ibu menyusul di ayat yang bernomor genap. Demikian seterusnya sampai ayat yang ke-7. Sebelumnya saya akan membaca dulu pasal sebelumnya, pasal 11 ayat 9 sampai 10. Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Unik ya Bapak Ibu, ada hal yang sepertinya kita diberikan. Monggo, kamu mau lakukan terserahmu dewe ya. Oke, amin, amin. Tapi kemudian ada, tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Buanglah kesedihan dari hatimu dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu, karena kemudahan dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Tidak dikatakan ingatlah akan Tuhan Allahmu, tidak. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Pada waktu penjaga-penjaga rumah gemetar dan orang-orang kuat membungkuk dan perempuan-perempuan penggiling berhenti karena berkurang jumlahnya, dan yang melihat dari jendela semuanya menjadi kabur. Dan pintu-pintu di tepi jalan tertutup, dan bunyi penggilingan menjadi lemah, dan suara menjadi seperti kicauan burung, dan semua penyanyi perempuan tunduk. Juga orang menjadi takut tinggi, dan ketakutan ada di jalan. Pohon badam berbunga, belalang menyeret dirinya dengan susah payah, dan nafsu makan tak dapat dibangkitkan lagi, karena manusia pergi ke rumahnya yang kekal, dan peratap-peratap berkeliaran di jalan. Sebelum rantai perak diputuskan dan pelita emas dipecahkan, sebelum tempayan dihancurkan dekat mata air dan roda timba dirusakkan di atas sumur. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Ayat ke-8. Kesia-siaan atas kesia-siaan, kata Pengkhotbah. Segala sesuatu adalah sia-sia. Mari kita berdoa bersama-sama di hadapan Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu untuk berdoa buat kiri dan kanan, dan doakanlah juga hamba Tuhan. Marilah kita berdoa di hadapan Tuhan bersama-sama. Bapa di dalam sorga, perkenankanlah kami menghampiri firman Tuhan, firman yang kekal. Memang kami sumber kehidupannya tidak melulu karena makanan fisik, tapi juga harusnya yang esensial bergantung pada firman-Mu yang kekal ini. Kiranya kami diberikan anugerah ketika kami datang dan duduk diam di kaki firman. Kami tahu bahwa tahun-tahun yang silam telah berlalu. Tak terasa tahun-tahun begitu cepat berlalu. Bahkan di mata kami tahun 2024 akan segera berakhir. Kiranya kami diperkenankan untuk melihat pekerjaan Tuhan. Jikalau kami masih diberikan kesehatan kekuatan hingga hari ini, maka berkenanlah kiranya Engkau boleh menganugerahkan kepada kami hingga di penghujung tahun. Jikalau kasih karunia Tuhan masih juga panjang kepada kami, karuniakanlah kami untuk menyongsong awal tahun yang baru. Kiranya hidup kami tidak lagi sama seperti yang lalu-lalu. Dan kami mohon kiranya pendengaran kami akan firman dibukakan, baik yang mendengarkan maupun juga yang menyampaikan firman. Kami sama-sama diberkati oleh firman, kami sama-sama diteguhkan oleh firman, kami sama-sama dievaluasi oleh firman, dan kami sama-sama dipertumbuhkan
agar cinta kasih kami semakin dalam untuk mengasihi Allah Tritunggal yang Esa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini dan kami pertaruhkan jam di depan ini kepada Bapa di sorga. Amin. Seorang rabi Yahudi bernama Ethan Dorshaf bilang bahwa kitab Pengkhotbah adalah kitab yang sangat bertentangan antara rasio dan iman. Kenapa? Karena jikalau Bapak Ibu membaca di bagian awal di buku kitab Amsal, karena di dalam tradisi orang Yahudi, hikmat itu punya 3 wajah. Wajah yang pertama adalah wajah seorang guru. Wajah seorang guru ini diwakili oleh kitab Amsal. Mereka mengajarkan, kitab ini mengajarkan kalaulah kamu ingin hidup yang harmonis, kalau kamu hidup yang berkelimpahan, lakukanlah ini, 1, 2, 3. Bahkan di dalam pembukaan yang pertama dikatakan takutlah akan Tuhan Allah. Wajah yang kedua adalah wajah seorang pengkritik. Wajahnya ini mirip-mirip seperti Anthony Diego di dalam film Ratatouille. Orang suka makan, ya, tapi suka kritik. Jadi orangnya ini suka makan tapi suka kritik. Jadi di dalam kitab Pengkhotbah, dia mencintai bijaksana tapi juga kritik. Kenapa kritik? Karena menurut dia, apa yang diajarkan oleh guru, perspektif hikmat yang pertama dari kitab Amsal, ternyata tidak demikian. Kalaulah kamu bilang takut akan Tuhan itu hidupnya harmonis, tidak tentu, tidak tentu. Di antara kita ada yang dalam tahun 2024 berurai air mata. Ada yang kemudian mengalami tekanan batin, sampai-sampai ingin rasanya Tuhan cabutlah nyawaku ini. Aku tidak tahan lagi dengan hidup ini. Ini wajah pengkhotbah. Sambil dia kritik, tidak tentu takut akan Tuhan, hidupnya harmonis. Tidak tentu. Tidak tentu takut akan Tuhan, bisnis lancar. Tidak tentu takut akan Tuhan, anak-anak baik. Tidak tentu takut akan Tuhan, semuanya indah dan berlimpah. Tidak tentu. Tapi ada wajah yang ketiga, wajah opa-opa diwakili kitab Ayub. Wajah opa-opa ini hanya kemudian merujuk kepada apa yang pernah dialami di masa lampau. Pokoknya, meskipun benar-benar menyakitkan, meskipun tidak terjawab pergumulan ini, takutlah akan Tuhan. Jadi yang pertama bilang, takutlah akan Tuhan. Karena kalau kamu ingin hidup harmonis, takutlah akan Tuhan. Wajah pengkritik bilang, tidak tentu, tapi takutlah akan Tuhan. Tapi dalam perspektif Ayub, seorang opa-opa bilang, meskipun tidak terjawab apapun pergumulanmu, takutlah akan Allah. Dan unik di dalam kitab Pengkhotbah, Bapak Ibu akan melihat bahwa apa yang harusnya terjadi dalam kehidupan beriman, ternyata ini bentur dengan logika. Jikalau orang bilang, oh kalau aku sudah S2, sudah S3, masa depanku akan gilang gemilang. Benar-benar luar biasa, aku tak perlu lagi hidup susah payah. Ternyata Pengkhotbah bilang, yang kaya tidak tentu dari orang-orang pandai. Yang kaya itu tidak tentu dari orang-orang yang punya pendidikan dari Harvard, Cambridge, Oxford. Tidak tentu. Tidak tentu dari orang-orang yang benar-benar sudah ada kekayaannya. Kadang-kadang ada orang-orang yang karena, pakai bahasa yang lumrah, takdir katanya. Takdir, nasib. Meskipun hanya lulus SD, tapi entah bagaimana dia bisa mengelola bisnisnya. Punya mobil yang banyak, ada Alphard atau ada Camford lah apalah namanya. Seluruh mobil-mobil mewah dikoleksi, tapi pendidikannya hanya lulus SD. Ada yang berkata, kalaulah tubuhku ini ada mangga di sini, ada roti sobek di sini, maka akan kumenangkan seluruh pertandingan. Tapi ternyata ada orang yang badannya itu nangka tok doang, semangka doang seperti saya. Entah bagaimana dia tetap bisa memenangkan pertandingan. Kadang-kadang, kata Ethan Dorshaf, seluruh peristiwa di bawah matahari ini benar-benar bentur antara logika dengan iman. Dan unik Bapak Ibu, tidak hanya soal mengenai pendidikan, kekayaan dan segala macam. Bahkan Pengkhotbah juga mengkritik ada orang-orang yang tidak ada pikiran yang bijaksana, entah bagaimana bisa menjadi pemimpin dalam satu negara.
Tapi ada orang yang benar-benar logikanya jalan. Dia pikirannya cemerlang. Tapi dia nggak bisa menduduki kursi di dalam politik. Kita lihat dalam pesta demokrasi Indonesia. Demokrasi bukan demokrasi. Ada orang-orang yang karena networkingnya. Karena modal networking. Tapi pikiran nggak ada modal. Pikirannya aduh bawah banget, kategori bawah. Tapi dia bisa menjadi pemimpin. Dia bisa menjadi kepala daerah. Dia bisa menjadi kepala di satu wilayah. Tapi ada orang yang punya bijaksana, entah bagaimana. Karena tidak dilirik, karena hidup etikanya terlalu lurus. Tidak dilirik oleh masyarakat, jadi tidak jadi kepala daerah. Padahal, kalau dia diangkat, mana tahu wilayah itu makin maju. Sampai hari ini Bapak Ibu, sampai hari ini. Kalau pengkhotbah hari ini ada duduk diam bersama dengan kita, dia tidak akan gundah gulana. Oh, kalau sampai Bapak Prabowo itu menang, memang tidak ada yang baru di bawah matahari. Cuman modal gemoy doang. Ya ini sudah lewat by the way. Tetap bisa menang. Tidak perlu unjuk mengenai kebolehan bagaimana cara memimpin menata negara. Tidak perlu. Tapi kata pengkhotbah, segala sesuatunya tidak ada yang baru. Dulu pernah terjadi ketimpangan, apalagi nanti, apalagi yang akan datang. Namun unik ya Bapak Ibu. Di tengah segala macam kritik sana, kritik sini. Bahkan di dalam pasal 11 ayat 9. Dia berkata, bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu. Turutilah keinginanmu. Ini sesuai dengan sebuah makna yang digaung-gaungkan oleh pemuda. You only live once. Turuti, follow your heart. Follow your heart. Kemanapun angin membawamu, ikuti. Langsung nyanyi kayak itu ya, Frozen gitu ya. Mungkin ada background lagu di belakangnya. Oke, follow your heart, amin, haleluya. Tapi dia langsung berkata, ketahuilah bahwa karena segala hal ini, Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Loh. Tadi katanya kamu bilang follow your heart. Kalau ada keinginanmu ingin ingin itu, turuti semua. Tapi kenapa kamu sekarang berkata ketahuilah bahwa segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Berarti engkau ini pimplankan ya. Tapi lihat Bapak Ibu, seluruh bagian ini kemudian bermuara di dalam ayat 12. Di bagian awal berkata, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Tidak dikatakan ingatlah akan Tuhan Allahmu. Kenapa penulis pengkhotbah ini atas dasar inspirasi dari Allah tidak berkata ingatlah akan Tuhan Allahmu. Karena di dalam hidup manusia kadang-kadang ada keinginan hatinya menyingkirkan Allah dari aspek hidupnya. Termasuk Bapak Ibu dan saya. Tidak ada satupun dari kita, termasuk saya sebagai hamba Tuhan, yang setia mengikuti Tuhan. Detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Tidak ada. Siapakah yang di antara kita berkata, saya setia setiap saat kepada Tuhan? Tidak ada Bapak Ibu. Seorang bapak menginginkan anak laki-lakinya meneruskan dokter. Karena papa mama dokter. Alangkah baiknya anaknya yang pertama, kedua, ketiga juga dokter. Tapi ketika anaknya ternyata adalah seorang artistik. Lalu dibilang, aduh anakku. Menjadi seorang artis seniman itu tak ada duitnya. Mau beli Hyundai Palisade, nggak bisa anakku. Bahkan Avanza saja nggak ada modal. Pikirkan dengan baik. Tapi anaknya bilang, papaku, aku sangat menyukai seni. Tapi anaknya bilang, gak bisa, kamu harus mewarisi. Papa dokter, mama dokter, kamu dokter. Tidak boleh di antara keturunanku di luar dari dokter. Papa hukum, mama hukum, semuanya harus menjadi ahli hukum. Papa alumni ITB, mama alumni ITB. Ini gak tentu Institut Teknologi Bandung ya Bapak Ibu. Institut Teknologi apalah gitulah namanya. Anak-anak harus dari alumni ini. Bayangkan. Takut akan Tuhan? Iya. Takut akan Tuhan. Tapi untuk memimpin anaknya menjawab panggilan Tuhan harus sesuai kehendak papa.
Jikalau papa tidak dituruti kehendaknya, langsung bilang kepada anaknya, kamu adalah anak laki-laki pertama mewarisi nama keluarga. Kalau kamu tidak ikuti kehendak papa, tidak mencari kemasyhuran nama papa, keluarga kita, malu anakku, silakan keluar dari rumah ini. Ada? Ada. Mungkin di antara kita salah satunya. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang berpikir demikian. Takut akan Allah, benar. Pergi ke gereja, benar. Melayani Tuhan, iya. Beribadah, iya. Tapi ada dalam aspek hidup, tidak menyerahkan itu kepada Tuhan. Kalaulah bisa Tuhan, semuanya aku serahkan kepada Tuhan. Tapi yang ini ya Tuhan, yang ini saja, ini. Tolong kasih otoritasnya. Aku ingin otonomi di sini saja. Ini saja loh Tuhan. Kata Abraham Kuyper, tak ada 1 inci pun, tak ada ukuran 1 ibu jari ini yang Tuhan tidak berkata, itu adalah milikku. Seluruh aspek hidup kita, semuanya milik Tuhan. Sehingga pengkhotbah tidak berkata, ingatlah akan Tuhan Allahmu, tapi ingatlah akan penciptamu. Kenapa? Karena Bapak Ibu harus sadar bahwa Bapak Ibu berada di dalam dunia ini karena ada yang mencipta. Bapak Ibu lahir di dalam dunia ini karena ada yang merancang. Entahkah itu melalui seks dari pernikahan antara ayah dan ibu. Tapi di balik semua itu ada pencipta. Pengkhotbah memberitahu, kalau kamu tidak bisa terima akan Tuhan Allahmu. Ingat ya, kamu berada di dunia ini, kamu hidup di dalam dunia ini, kamu menikmati air mata, kamu menikmati sukacita, semua itu karena ada pencipta. Ingatlah akan penciptamu. Berarti tidak ada satupun dari kita yang bisa berkata, saya ateis. Omong kosong. Bapak Ibu pun bahkan gak bisa lahir dari kehendak Bapak Ibu kan. Gak ada kayak di dalam film Big Boss Baby. Itu pun kalau Bapak Ibu nonton ya. Mungkin kalau generasi yang suka kartun ya boleh lah nonton, silakan. Gak ada Bapak Ibu yang berkata, saya pengen di dalam keluarga Jerman. Ada? Bapak Ibu pengen di dalam keluarga Jerman, lahir di dalam keluarga Jerman? Gak ada Bapak Ibu. Saya Bapak Ibu, saya benar-benar tidak menginginkan lahir di dalam keluarga Batak. Kalau ada keluarga Batak di sini, mohon maaf gitu ya, saya bukan mau menyinggung. Karena adat istiadatnya terlalu rumit. Terlalu rumit. Anak laki-laki yang pertama dituntut banyak. Kamu harus ini, kamu harus itu. Demi nama keluarga, demi marga kita, demi keluarga Batak. Agar dipandang dunia. Ya kan ya? Saya pernah berkata, Tuhan, saya menyesal hidup. Kenapa kamu kasih saya lahir di keluarga Batak? Saya pengen sekali lahir di keluarga Jerman. Nggak jadi Bapak Ibu. Sudah terlanjur di dalam keluarga Batak. Saya harus merangkulnya. Ini kata Martin Heidegger. Mau nggak mau harus merangkul keadaan di mana engkau dilempar. Seperti dilempar secara acak untuk berada di dalam dunia ini. Tapi itu adalah satu hal membuktikan bahwa tidak ada di antara kita berada di dalam dunia ini atas dasar kehendak Bapak Ibu. Tidak ada di antara kita yang bisa berkata saya berada di dalam dunia ini karena saya. Nggak ada Bapak Ibu, tidak ada. Semua itu ada di belakangnya, ada penciptanya. Dan unik Bapak Ibu Saudara sekalian, penulis kitab Pengkhotbah ini dengan segala macam kritik di awal-awal itu langsung bilang, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Pada masa mudamu. Sebelum tiba hari-hari yang malam dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan tak ada kesenangan bagiku dalamnya. Ayat 2. Sebelum matahari dan terang, bulan dan bintang menjadi gelap, dan awan-awan datang kembali sesudah hujan. Ayat ke-6. Sebelum rantai perak diputuskan dan pelita emas dipecahkan. 3 kali pengulangan. Sebelum tiba hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan tidak. Maksudnya adalah
ketika Bapak Ibu berada di dalam dunia ini, lambat laun fungsi tubuh ini mengalami penurunan. Sehingga kita kadang-kadang akan berkata kepada Tuhan, Tuhan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Lalu kemudian bernostalgia akan masa muda. Mungkin ada yang kemudian memutar playlist lagu Rhoma Irama, katakanlah. Masa muda, katakanlah demikian. Ya mungkin generasi selanjutnya Rhoma Irama paling dibenci. Tidak terlalu oke playlistnya. Oke lah, no problem at all. Tapi pengkhotbah bilang sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Apakah tak ada kesenangan bagimu di dalamnya? Ada. Tapi kenapa ini ditekankan? Karena seringkali orang kemudian menekankan bahwa saya tidak lagi menikmati kesenangan. Karena dulu memang follow your heart, memang saya ikuti. Tapi momen ini, fungsi tubuh saya, paru-paru saya sudah mengidap kanker dan segala macam. Saya tak lagi mengalami kesenangan di dalamnya. Tuhan berkata, bohong. Memang saat ini kesenangan tidak lagi kamu alami. Dulu iya. Tapi kenapa kamu bisa berkata, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya saat ini? Bukankah kamu sudah menikmati kesenangan di masa yang silam? Seringkali orang seperti ini Bapak Ibu. Ikut Tuhan itu pengen hal-hal yang manis saat ini. Saat ini. Tapi nanti dia bilang, saya tak lagi menikmati berkat-Mu Tuhan, berkat-Mu Tuhan. Tuhan bilang, loh saya pelihara hari ini. Banjir di Surabaya pun itu atas dasar kedaulatan saya. Kalau Natal hari ini dihiasi dengan banjir, ya puji Tuhan, haleluya dong. Kenapa kamu malah nangis dan segala macam? Saya hari ini masih berdaulat, masih berkuasa atas semesta ini. Kok kamu bisa bilang engkau tak memberikan kesenangan bagiku di dalamnya? Lalu tidak hanya itu Bapak Ibu. Pengkhotbah kemudian mengambil motif penciptaan di dalam Kejadian. Sebelum matahari dan terang, bulan dan bintang menjadi gelap. Berarti tidak ada lagi pengukur waktu. Jikalau sudah waktunya nanti mengalami akhir dari akhirat ini, seluruh tatanan semesta ini akan berakhir. Sudah terlambat. Dan kamu tidak akan bisa lagi mengingat akan penciptamu. Ayat ke-6. Sebelum rantai perak diputuskan dan pelita emas dipecahkan. Ini berbicara mengenai hidup. Bahwa hidup manusia suatu saat akan berakhir di kematian. Suatu saat tidak ada yang spesial di antara kita. Kita akan mengalami titik di mana engkau dan saya akan mengalami kematian. Waktu itu terjadi tidak tentu engkau dan saya secara jelas mengingat akan pencipta. Jadi penulis kitab Pengkhotbah menuliskan kepada para audiensnya, para pendengarnya, ingatlah akan penciptamu sebelum. Tapi ingatlah ya, ingat akan penciptamu pada masa mudamu. Bukan midlife crisis, bukan umur 50, bukan umur 70, bukan umur 60. Ingatlah penciptamu pada masa mudamu. Di dalam masyarakat muda kaya raya. Muda foya-foya, maafkan. Muda belum ada dompetnya biasanya. Mahasiswa nggak ada yang kaya. Muda foya-foya. Tua kaya raya. Mati masuk surga. Amin, amin. Ulangi lagi. Muda kaya raya. Muda foya-foya. Tua kaya raya. Mati masuk surga. Amin. Semua orang pengen demikian. Kalau bisa waktu muda itu dompet belum ada, tapi tenaga, waktu masih banyak. Saya ingin follow my heart. Saya ingin memuaskan yang namanya keinginanku, hasratku, nafsuku. Tapi nanti pada saat dia muda, sudah masuk ke dalam tahap umur 40, 50, sudah ada uangnya. Waktunya sudah nggak ada. Waktu muda, waktu banyak, tenaga banyak. Dompet nggak ada. Waktu kemudian masuk ke dalam umur 40, 50, dompet banyak, wakeh pokoknya. Ada emas, ada bareksa, ada reksadana, ada saham, pokoknya ada. Meskipun saat ini lagi anjlok.
Tidak apa-apa. Tapi waktu tidak ada. Karena sudah terperangkap di dalam waktu pekerjaan. Waktu sudah tidak ada, tenaga sudah berkurang. Coba Bapak Ibu, kalau saya masih muda by the way, tapi ya sudah tua penampilan. Kalau di antara hari ini ada pemuda, angkat kursi 4 masih sanggup. Tapi kalau Bapak Yohanes misalnya, ya itu tulang udah langsung encok Bapak Ibu. Sudah encok. Kalau bisa suruh orang, tolong dong ya, kasih uang, kasih tip, kayak kan ya. Tapi nanti sudah tua, benar-benar waktu sudah tidak ada, makin kaya, tenaga juga makin berkurang. You only live once. Kamu hanya hidup satu kali. Follow your dream, follow your heart. Tapi pengkhotbah tidak larut dalam semboyan itu. Dia bilang, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu sebelum tiba. Kenapa? Karena masa muda adalah masa yang energetik. Tenaga masih banyak. Masa muda adalah masa di mana itu adalah masa penuh keemasan, gampang diajar. Orang sudah umur 50, mau diajar main piano Bapak Ibu. Gak bisa Bapak Ibu. Gak bisa selincah begini. Saya umur 34 diajar oleh istri. Saya pengen kadang-kadang istriku ini gak ada bijaksana. Gak bisa ngajar saya dengan sabar. Tapi karena umur saya sudah terlalu tua, tidak bisa selincah kalau umur-umur di awal Bapak Ibu. Umur masih muda, tenaga masih banyak, sensitivitas masih tinggi, gampang diajar. Tapi masa muda juga adalah masa yang paling berbahaya. Biasanya masa muda adalah masa yang orang-orang jarang, bahkan hampir-hampir tidak ingin mematuhi otoritas. Masa muda itu orang-orang jarang sekali dekat dengan norma kehidupan yang benar. Kalaulah sudah mengenal dunia minuman beralkohol, sesekali ya bolehlah sedikit saja. Jikalau sudah kemudian tahu konten-konten, blue film, pornografi, sedikit saja. Gak melulu masuknya dalam konten film, tapi bisa masuk dalam konten anime. Jikalau orang-orang lihat sudah, ya pokoknya lihat TikTok sana sini, ya bahasanya agak ngawur sana sini, ya bolehlah kita pokoknya lebih gaul, ya harusnya begini. Gak bisa Bapak Ibu Saudara, bahasanya gak gaul, gak modern, gak oke. Tapi bayangkan Bapak Ibu, jikalau masa muda sudah mengenal dunia demikian, berarti dia jauh dari norma kehidupan yang seharusnya. Maka kemudian akan timbul habit di dalam tubuhnya untuk melangsungkan aktivitas yang sudah dimulai dari kecil. Saya pernah menyontek dalam ujian. Nyontek pertama kali, detak jantung saya seperti derap langkah kuda. Lihat guru sana sini, padahal gurunya nggak ada. Seolah-olah ada guru, kayak Kage Bunshin no Jutsu gitu katakanlah. Tapi gurunya nggak ada di dalam ruangan kelas. Tapi saya seperti takut sekali. Tapi kemudian, kok seru ya? Kok kayaknya kalau nyontek itu ujian tidak perlu menghafal, tidak perlu kemudian belajar semalam suntuk, gak perlu minum kopi, langsung aja taruh buku, pokoknya gaul-gaul dengan teman ada simbol, ini A, ini B, ini C, pokoknya gampang, udah oke. Lama kelamaan menjadi biasa. Awalnya detak jantung benar-benar seperti orang jatuh cinta, brak. Tapi lama kelamaan biasa, sudah biasa. Pertama-tama lihat film yang benar-benar menjijikkan. Awalnya seperti mata ini pengen ditutup, tapi sambil ditutup pengen dibuka. Bagus sekali, tapi enggak lah. Tapi kemudian pengen dibuka lebar-lebar. Lama-kelamaan menjadi biasa. Awalnya, ya bolehlah, gak perlu terlalu jujur sama orang tua. Kalau kamu bilang pulang malam dari mana? Belajar kelompok. Caranya gimana? Kasih tahu foto. Padahal fotonya habis nongkrong bareng di klub mana gitu. Lalu kemudian, ayo kita aturlah supaya orang tua tanya, di mana kamu lagi belajar? Ada buku kalkulus, foto di situ. Kita lagi mengerjakan tugas kelompok proyek kalkulus. Lama-lama kalau ditanya orang tua, jawabannya agak gelagapan.
Tapi setelah lama menjadi nikmat dan biasa. Kita nggak perlu urusan demikian Bapak Ibu. Waktu Bapak Ibu dan saya menikmati makanan yang manis, taruhlah umur saya 17, walaupun ini bukan 17. Taruhlah saya makan donat Jeko, satu kotak itu 24. Saya tidak share kepada Bapak Ibu. Saya kuat loh by the way makan donat Jeko 24 Bapak Ibu. Ini tidak berarti nanti pulang dari sini Bapak Ibu beli donat Jeko dan berikan pada saya. Tidak Bapak Ibu. Ada polisi by the way di sini, ada istri saya di sini. Kalau saya terbiasa makan yang manis-manis, makan nastar itu yang manis-manis, sudah terbiasa. Tidak perlu tunggu waktu untuk sampai tua, nanti umur 30 saya sudah akan masuk diabetes Bapak Ibu. Jikalau saya makan, makanan tidak ada yang salah kan ya? Gak ada yang salah dengan makanan kan ya? Tapi ketika makanan ini dimakan dengan cara normanya tidak sesuai dengan norma yang seharusnya. Tidak perlu tunggu tua, umur seperti saya, umur 34, bisa mengidap diabetes. Ketika itu tiba, jangankan makan sedikit saja, sudah tidak boleh. Dokter langsung bilang, hai Doni, kamu sudah tidak boleh konsumsi donat yang manis-manis. Kamu hanya boleh konsumsi sayur brokoli, pokoknya sayur yang hijau-hijau. Itulah makananmu. Bayangkan Bapak Ibu, hanya soal makanan saja. Di umur 34, kalau saya normanya tidak sesuai dengan apa yang seharusnya, hari itu tidak perlu nunggu umur 50, tidak perlu nunggu umur 60. Saya langsung menjadi orang yang mengidap penyakit diabetes, tidak bisa lagi konsumsi yang manis-manis. Bapak Ibu bisa menambahkan dengan makanan, kolesterol dan segala macam. Jadi apa maksudnya? Tadi katanya follow your heart di dalam pasal 11 ayat 9. Katanya turutilah. Lalu tiba-tiba kenapa ada peraturan? Oh, kamu mau bilang begini ya, peraturan dibuat untuk dilanggar ya? Tidak Bapak Ibu. Waktu pengkhotbah menulis ini, pengkhotbah menginginkan agar engkau dan saya menata hasrat, menata keinginan sesuai dengan norma, sesuai dengan kehendak Tuhan. Dengan kata lain, waktu ini ditata itu berarti memperpanjang kenikmatan. Bukan membuat kenikmatan makin berkurang, bukan. Tapi makin memperpanjang kenikmatan. Jikalau saya tadi konsumsinya kelewatan, umur 34 diabetes. Tapi jikalau saya ikuti normanya, berarti saya masih bisa konsumsi yang manis dalam umur yang panjang. Puji Tuhan di tengah kita ada ibu dokter umur 90. Masih kuat, makan kerupuk dan segala macam. Selain kesehatan adalah anugerah Tuhan, tapi berarti beliau, oma ini, ada di situ Bapak Ibu. Berarti sangat sungguh memelihara tubuhnya. Berarti Tuhan bukannya membuat engkau dan saya terkekang, bukan. Tapi Dia ingin memastikan agar kenikmatan hidup ini benar-benar panjang sampai kita nanti muka dengan muka bertemu dengan Tuhan. Bukannya membatasi, bukan. Tapi memperpanjang. Memperpanjang agar engkau dan saya sampai nanti di umur yang tua tidak berkata, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Selain itu Bapak Ibu, waktu pengkhotbah bilang, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Berarti menginginkan agar dedikasi hidup yang mau melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, didedikasikan di masa muda, sejak dini kalau bisa. Kenapa? Karena kalau tua, apa yang bisa dipersembahkan selain uang Bapak Ibu? Saya mau tanya, kalau hari ini, mohon maaf kepada opa dan oma, di luar dari itu, katakanlah ya, kalau di antara kita berniat bilang begini kepada Tuhan, Tuhan, kan muda, foya-foya, tua, kaya raya, mati, masuk surga. Saya ingin sekali ikuti keinginanku. Tolonglah kasih kesempatan. Kalau nanti Tuhan kasih saya kekayaan, saya ingin sekali melayanimu di umur 70. Saya mau tanya, umur 70 datang kepada Tuhan, fair nggak? Enggak Bapak Ibu. Apa yang bisa dipersembahkan orang umur 70, umur 80 kepada Tuhan?
selain uang? Gak ada Bapak Ibu. Humas aja Bapak Ibu. Datangnya KKR. Gak jelas. Gimana? Waktu tua orang tidak bisa naik ke atas gunung. Orang ingin menikmati pemandangan yang indah di atas gunung waktu muda. Waktu muda, lihat mentari bersinar di ufuk timur. Begitu indahnya. Tapi kalau tua, mau manjat gunung, mendaki gunung ke Bromo. Gak bisa Bapak Ibu. Berarti Tuhan menginginkan agar kesenangan yang Tuhan karuniakan itu tidak dinikmati nanti. Tapi dinikmati saat ini. Here and right now. Di sini dan sekarang juga. Tapi dengan durasi yang panjang. Durasi yang panjang. Tapi unik ya Bapak Ibu. Tuhan itu memelihara hidup kita dari mulanya kita berada di dalam dunia ini sampai kepada nanti. Tapi tidak fair datang kepada Tuhan di usia yang tua. Lalu berkata di dalam KKR, Tuhan, inilah aku, umur 70, umur 80, pakailah aku. Tuhan berkata, saya mau pakai apa lagi di dalam kamu? Ikut KKR regional pun juga gak bisa. Kamu baca buku pun sudah gak mengandalkan membaca buku. Kamu sudah harus mendengarkan pakai headset. Tidak mungkin lagi bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Kamu bahkan datang ke gereja pun tertati-tati. Kok bisa kamu berkata, ingatlah kiranya aku boleh melayani Tuhan di umur 70. Gak ada yang bisa lagi dipersembahkan kepada Tuhan selain uangnya saja. Itu pun kalau dia tidak foya-foya selama dia tua. Aneh Bapak Ibu. Tuhan memberikan apa yang dia bisa kepada kita. Tak ada di antara kita boleh berkata, Tuhan kamu tidak ada kasih saya Hyundai Palisade. Ya itu Bapak Ibu absurd lah ya, agak aneh lah. Tapi Bapak Ibu diberi nafas, diberi kesehatan. Sampai hari ini dimungkinkan duduk diam di sini. Kok tiba-tiba kita berkata, sebaliknya Tuhan nanti saja ya. Nanti ya aku melayani di tahun 2025. Nanti aku buat resolusi lagi. Padahal resolusi 2004. Semuanya berakhir di bulan Januari. Seperti lagu itu ya, 11 Januari. Kalau 11 Januari berakhir, tapi ini 11 Januari resolusinya wes entek. Semuanya habis. Gak ada yang jalan sampai sekarang. Aku akan buat resolusi tahun 2025. Resolusi 2024 gak jalan. Bagaimana mungkin resolusi 2025 jalan Bapak Ibu? Saya ingin kurus beratnya 70. Lihat nih Bapak Ibu, penampilan saya gagal. Membuktikan resolusi 2024 gagal. Kok bisa-bisanya Bapak Ibu berkata resolusi 2025 pasti terjamin bagus. Gak mungkin Bapak Ibu. Tapi unik ya Bapak Ibu. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Sebelum tiba hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Tuhan menginginkan agar engkau dan saya dari permulaan hidup ini didedikasikan kepada Allah. Tahu bahwa kenikmatan yang indah itu, yang berlimpah itu, di dalam Injil Yohanes pasal 10. Hidup yang berlimpah telah Tuhan karuniakan. Itu kalau bisa dinikmati sejak dari muda, sejak dari dini. Supaya durasi kenikmatan yang Tuhan karuniakan di dalamnya akan semakin panjang. Dan engkau nanti umur 70, kalau panjang umur, kalau umur 80, masih bisa menikmati sukacita yang Tuhan karuniakan. Termasuk hanya sekedar menikmati donat Ceko ataupun donat Dunkin lah gitu katakanlah. Tapi unik ya Bapak, saya tidak akan berlama-lama di sini. Pengkhotbah ini tidak secara lengkap membahas kehidupan setelah ini. Kenapa? Karena di dalam dunia orang zaman dulu, ini penulisnya dipastikan bukanlah Salomo, tapi ada orang-orang yang mengumpulkan, dia mengikuti tradisi sekolah dari Salomo, dia mempelajari syair-syair Salomo, lalu kemudian dia mempelajari dan mengumpulkannya, lalu kemudian mereka di dalam konteks zaman itu percaya bahwa kematian adalah akhir dari segala kehidupan. Itu kenapa nanti Bapak Ibu tidak akan melihat bahwa akan ada kehidupan setelah dunia ini. Tidak. Pengkhotbah selalu bilang, ingat ya, karena seluruh orang
baik dari kasta yang rendah sampai kasta ekonomi yang tinggi, dari orang yang powernya tidak ada sampai orang yang punya kekuasaan, seluruhnya akan dihakimi dan akan berakhir di kematian. Berarti pengkhotbah mengingatkan bahwa akan ada titik akhir di mana engkau dan saya tidak lagi melangsungkan hidup di dunia ini. Sehingga pengkhotbah kurang lengkap memaparkan kebenaran yang tertinggi. Apa itu? Bahwa kita bukan hanya mengingat pencipta, tapi mengingat penebus, Bapak Ibu. Penebus. Pencipta dan penebus. Kita adalah orang yang dicipta menurut peta dan teladan Allah, menurut gambar dan rupa Allah. Tapi di antara kita, tak ada dalam hidup ini yang sungguh-sungguh setia mengikuti Tuhan. Sehingga pasti Bapak Ibu akan mengikuti hasrat, akan mengikuti keinginan, mencari nama, mencari kekayaan, mencari pamor, mencari nama di depan publik, kalau bisa menjadi selebgram. Tapi itu menjadi orang-orang yang Machiavelli. Apa itu? Pokoknya apapun tujuannya, seluruh cara halal. Halal. Etika Machiavelli mengajarkan, apapun tujuannya, segala cara dihalalkan. Tak ada di antara kita dapat berkata, tidak ada di dalam diriku yang tidak ada nodanya. Semua dari kita ada nodanya, Bapak Ibu. Ada nodanya. Kalau ada nodanya, berarti durasi kenikmatan hidup yang Tuhan karuniakan akan berkurang. Tapi puji Tuhan, pengkhotbah hanya mengingatkan kita kepada pencipta. Tapi nanti dalam konteks perjanjian baru, kita diingatkan ada penebus. Engkau dan saya yang patutnya dimurkai oleh Allah, tapi kita ditebus di dalam pengorbanan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Coba bayangkan ini Bapak Ibu. Apa yang menjadi kriteria dari Bapak Ibu sehingga Bapak Ibu boleh, berhak ditebus oleh Allah? Gak ada. Kriteria apa yang ada pada Bapak Ibu sehingga Bapak Ibu berkata, saya berhak loh ditebus? Ada? Gak ada Bapak, termasuk saya. Tapi entah kenapa, dalam anugerahnya yang kekal, sudah keliling-keliling, sudah kemudian melakukan tindakan korupsi sana sini, tindakan dosa sana sini, eksplorasi kehidupan muda, minum minuman yang beralkohol tanpa ada batasan, nikmati selagi muda, YOLO. Tapi tiba-tiba Tuhan memanggil engkau pulang. Memanggil engkau pulang dan menerima engkau apa adanya. Tapi entah kenapa kita sampai saat ini masih kurang mengasihi Tuhan. Padahal Tuhan itu, Dia adalah pencipta, Dia adalah penebus. Tak ada satupun di antara kita mengingat Dia setiap saat sebagai pencipta dan penebus. Tapi unik, Allah yang sepatutnya mendapatkan upeti dari umatnya. Maafkan kalau pakai bahasa ini. Upeti, persembahan, pujian dari umatnya. Tapi Dia mengingat Bapak, Ibu, dan saya. Unik ya Bapak Ibu. Kita seharusnya ingat pencipta dan penebus. Tapi malah Allah kita yang seringkali ingat akan hidup Bapak Ibu dan saya. Bahkan Bapak Ibu, jikalau dilihat dari pengorbanan dari Kristus, di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8, Allah adalah kasih. Kalau dibilang Allah adalah kasih, berarti kasih itu berlangsung secara kekal, tidak boleh berhenti di satu titik. Tapi karena Dia ingin menebus engkau dan saya masuk ke dalam kerajaan Allah, ada satu momen di kayu salib, akhirnya cinta kasih berhenti Bapak Ibu. Sampai Tuhan Yesus tidak berkata, oh Bapak, tidak. Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku? Pertanyaannya, apakah Bapak itu lupa Yesus disalib? Enggak lah Bapak Ibu. Tuhan tidak mungkin lupa. Tapi Bapak terpaksa meninggalkan Kristus untuk mengingatkan
engkau dan saya akan kasih-Nya yang kekal, supaya engkau dan saya kemudian masuk ke dalam relasi cinta kasih, di mana engkau menikmati hidup yang berkelimpahan di dalam Dia. Bukan lagi hidup seperti milik dunia. Supaya hidup Bapak Ibu tidak mengalami stres dan depresi, bukan. Tapi Bapak Ibu ditarik untuk menikmati harapan yang ada terkandung di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kiranya khotbah ini mengingatkan akan engkau dan saya. Waktu Bapak Ibu bertumbuh saat ini sampai kemudian nanti muka dengan muka bertemu dengan Tuhan. Fungsi seluruh tubuh menjadi berkurang. Gigi makin berkurang, kulit makin kisut dan keriput. Kemudian mata kemudian berkurang daya penglihatan. Seluruhnya berkurang. Tapi kata Paulus, hidup kerohanian kita diperbaharui dari hari ke hari. Memang hidup fisik berkurang. Dari hari ke hari makin berkurang. Tapi kata Paulus, hidup kerohanian kita akan makin bertambah, makin dipulihkan hari demi hari. Tidak hanya itu Bapak Ibu. Nanti di sorganya yang sana, di langit bumi yang baru, Bapak Ibu yang mungkin gagal diet saat ini, badannya ya semangka kayak saya cempedak begini, tapi Bapak Ibu akan diberikan tubuh kemuliaan. Kita nggak tahu ya Bapak Ibu, tubuh kemuliaan seperti apa ya nanti. Saya mungkin akan pangling lihat Pak Farlen ya. Pak Farlen ini masih muda, rambutnya sudah putih-putih ya. Ini saya nggak sedang menjelekan. Tapi nanti di surga sana, saya akan pangling ketemu Pak Farlen. Nanti saya juga pangling ketemu Bapak Ibu yang sudah tua. Saya kan tidak melihat Bapak Ibu, opa oma yang waktu masih muda kan ya. Saya lihatnya di umur saat ini. Tapi nanti di surga yang kekal. Oh, Pak Doni, ingat saya? Oh, saya nggak ingat ya. Siapa ya? Ibu ya? Oh, bukan ibu. Saya oma. Saya opa. Dulu itu rambutku udah habis. Aku udah keriput-keriput. Oh, yang duduk di situ. Oh, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita akan memuji Tuhan, bersuka cita akan hidup yang berkelimpahan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih kepada Tuhan. Kiranya kami mengingat Tuhan selagi waktu masih ada. Di antara kami mungkin kemudian ditarik oleh Tuhan datang kepada Tuhan dalam usia yang mungkin tidak lagi muda. Tapi kami mohon kepada Tuhan, karena janji penebusan Tuhan membuat tubuh rohani kami semakin lebih dipulihkan, semakin diperbaharui, dan kemudian Tuhan akan memberikan tubuh kemuliaan kepada kami. Itulah yang kami nantikan dan kami akan senantiasa bersuka cita kepada Tuhan. Kiranya Tuhan mengingatkan kepada kami untuk mendedikasikan diri kami bagi Tuhan. Kami tidak sepatutnya menerima apa yang pantas, namun anugerah-Mu yang tak terperi dan tak terkira itu memberikan anak-Mu yang tunggal, sehingga akhirnya kami boleh menikmati cinta kasih dari Allah. Kiranya cinta kasih dari Allah menarik kami sekali lagi, untuk kami boleh hidup berdedikasi. Kami mohon agar hidup kami tidak lagi sama seperti masa-masa yang silam. Namun kami berharap kiranya kami menyongsong tahun yang baru. Itu pun jikalau Tuhan berkenan kepada kami. Kiranya kami sekali lagi mau melayani Tuhan. Kami mohon bukan hanya dari sisi orang tua saja yang bergiat melayani, tapi berharap anak-anak yang Tuhan karuniakan di dalam rumah tangga, anak-anak yang Tuhan beri, kiranya anak-anak ini juga bergiat melayani Tuhan. Kiranya anak-anak kami, masing-masing keluarga, dididik dalam takut akan Tuhan, dididik dalam perkenanan firman, melayani Tuhan, dan kemudian melayani Dia, melayani Engkau, sampai muka dengan muka bertemu dengan Tuhan kami, Yesus Kristus. Inilah doa yang boleh kami naikkan pada pagi hingga menuju siang ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa ini kepada Bapa di sorga. Amin.